أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم ينتمون إلى أصابة إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا أصابتهم. قال مصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para alim ulama, guru-guru agama, tetuha-tetuha masyarakat yang ada di lingkungan Masjid Al-Ikhlas yang ulun muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, kulawarga jamaah salat maghrib, jamaah pengajian rahimakumullah. Kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih sangat banyak mendapatkan dan menerima nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat umur, nikmat sehat, nikmat hati masih dibukakan oleh Allah untuk bertakarrub, untuk beribadah. Kemudian batang tubuh kita masih bisa dimanfaatkan, digerakkan ke tempat yang mulia ini. Maka tanamkan niat kita, ingatkan dalam hati kita hanya mengharap ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, seraya berniat i'tikaf bagi yang belum berniat i'tikaf. Nawaitu an na'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunnat karena Allah taala. Man i'takafa fi masjid, siapa yang berniat i'tikaf di masjid, jar Nabi, imanan wahtisaban, karena landasan iman dan mengharap ridha-Nya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni Allah dosa-dosanya yang lalu-lalu. Itu fadilat i'tikaf. Ini untungnya kita di masjid. Kemudian dengan nikmat umur yang ada, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir pasca Maulid. Sudah 3 hari Maulid kita tinggalkan, Rabiul Awal kita lewatkan. InsyaAllah tinggal mengamalkan apa-apa yang kita terima selama bulan Rabiul Awal. Kalau ternyata yang kita dapatkan selama Rabiul Awal berupa hikmah, mau'izah, tausiyah, ternyata tidak ada bekasnya dalam diri kita, berarti maulid kita sia-sia. Nah, kita kehendak, kita ingin paling tidak kita menghidupkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Jadi orang yang menghidupkan sunnah Nabi, itulah ujar Nabi yang mencintaiku. Nah baru waman ahabbani kana ma'i fil jannah.
Siapa yang mencintaiku, sama-sama aku di surga. Jadi bukan apa istilah kita rujuk-rujuk, kujuk-kujuk kada-kada sebab langsung masuk surga karena hanya mengaku cinta Rasulullah. Ndak, menghidupkan sunnah sidin yang ianya. Nah, apa itu sunnah? Sunnah itu adalah hiya aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Yang namanya sunnah itu seluruh ucapan-ucapan Rasulullah, apa-apa yang Rasulullah kerjakan, apa-apa yang Rasulullah perbuat, dan apa-apa yang Rasulullah setujui. Walaupun beliau tidak mengerjakan, tapi Rasulullah mengaminkan, menyetujui sahabat melakukan. Itu juga adalah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebut dengan sunnah qauliyah, ada yang disebut dengan sunnah fi'liyah, ada yang disebut dengan sunnah taqririyah. Nah, di antara sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa menghidupkan. Ini riwayat Imam At-Tabrani. Riwayat Imam At-Tabrani. An Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, addibu auladakum, didiklah anak-anak kalian, ala salasati khisalin, atas 3 macam, 3 perkara. Jadi kita disuruh mendidik anak cucu keturunan kita 3 hal disampaikan Nabi. Berarti ini sunnah qauliyah Nabi. Ini adalah sunnah perkataan Nabi yang redaksinya bersumber dari Sayyidina Ali. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi ujar Nabi, didiklah anakmu dengan 3 macam pendidikan. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Pertama, didiklah anakmu supaya mencintai nabimu. Wa hubbi ahli baitihi. Yang kedua, didiklah supaya mencintai keluarga Nabi. Yang ketiga, wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak-anakmu dengan membaca Al-Quran. 3 macam ini bisa kita lakukan. Berarti kita termasuk orang yang menghidupkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang memerintahkan menghidupkan sunnahnya Nabi. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Didiklah anak-anakmu untuk mencintai nabimu. Nabimu yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau mendidik tidak akan bisa berhasil kalau tidak dimulai dari kita. Jadi pendidikan itu dimulai dari ibda binafsik. Mulailah dari diri kalian, kata Nabi. Jadi kalau kita ingin mendidik anak supaya mencintai Rasulullah, maka kita lebih dulu menanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, kitalah orang yang mencintai Rasulullah. Orang mencintai Rasulullah paling tidak sering menyebutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rancak membaca salawat lawan sidin. Intinya itu aja. Salawat nang mana aja. Karena suatu hari Sayyidina Ka'ab bin Ajrah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada pada Sahih Bukhari. Jadi ujar Ka'ab bin Ajrah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salam kepada engkau sudah kami ketahui. Jadi salam dengan Nabi sudah tahu sahabat-sahabat. Lalu bagaimana dengan salawat kepada engkau? Kalau salamnya sudah, karena Tuhan menyuruh dalam Quran surah Ahzab ayat 56, dan ini paling akrab bagi kita. Bahkan kadang bulan Maulid, bulan Maulid, saban minggu, saban Jumaat dibaca oleh si Bilal.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dalil. Ini dalil perintah kita disuruh bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Kalau salam kami tahu, ujar sahabat. Nah, bagaimana salawat kami kepada engkau? Nabi mengatakan, qul, kata oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini aslinya, redaksinya seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bukhari. Jadi jar Nabi, kalau ikam hendak bersalawat, ucap oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pendek. Jadi Rasulullah melajari sahabat. Memang salawat-salawat yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar ada 6 salawat ya Pak. Yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 6 salawat ya. Yang lain yang puluhan macam salawat itu dari sahabat, dari tabi'in, dari para ulama, dari para imam, khususnya para imam-imam tasawuf, ilmu para sufiyin itu banyak dengan salawat, khususnya Dalailul Khairat itu kumpulan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Dalailul Khairat karya Imam Al-Jazuli. Jadi jar Nabi cukup mengatakan, kalau engkau mau bersalawat baca Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi insya Allah sudah kita bacalah, paling tidak dalam salat kita sudah membaca. Jadi sebagian ulama mengatakan ayat ini perintah bersalawat dalam salat. Nah, dalam salat. Tapi tidak menutup kemungkinan sebagai tanda cinta kepada Rasulullah kadang hanya dalam salat. Salat itu kan diperintahkan, perintahkan. Nah, di luar salat sebagai tanda cinta, nah tinggal kita berapa kita sementara ini yang mengaku cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa setiap hari kita baca salawat kepada beliau. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tapi insyaallah sudah ini kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, di samping kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk mencintai beliau, yang kedua wa hubbi ahli baiti. Didiklah anakmu untuk mencintai keluarga Nabi. Ayat yang ulun baca di awal tadi ada pada surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat surah ke 41 42. Surah Asy-Syura 43 ya. Surah Asy-Syura ayat 23. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi dengan qul, katakan olehmu ya Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta upah kepada kalian terhadap ajaran yang aku bawa. Jadi Nabi kada minta hargai, kada Nabi kada minta upah, Nabi kada minta gaji terhadap apa yang Nabi sampaikan, yang berupa basyiran wa nadira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Kan tugas Nabi itu Pak. Tugas Nabi itu basyiran wa nadira. Basyiran, pembawa kabar gembira berupa kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah dan konsekuensi dari ibadah, ganjaran dari ibadah dengan surganya Allah. Itu basyiran. Wa nadhira, itu peringatan Nabi, ancaman Nabi bagi orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah, yang harusnya digawi kada digawinya, nang harusnya ditinggalkannya justru digawinya. Nah itu ngarannya nadhira. Nabi sudah mengatakan
ujung-ujungnya konsekuensinya neraka. Itulah tugasnya Rasul basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi, dan Nabi bertugas, diberikan tugas oleh Allah mengajak manusia ke jalan Allah biiznihi, dengan izin Allah, wa sirajam munira, dengan membawa cahaya yang terang benderang. Jadi Nabi membawakan cahaya iman, cahaya ibadah untuk kita. Tapi Nabi sudah mengatakan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 23 itu, "Kulla as'alukum alaihi ajra." Aku tidak meminta upah kepada kalian, kata Nabi, illa mawaddatan fil qurba, kecuali rasa cinta kepada kerabatku. Jadi Nabi cuma minta itu. Nabi kada minta apa-apa. Ujar Nabi kada minta upah. Aku cuma minta satu aja. Apa satu itu? Mawaddatan fil qurba. Cintailah kerabatku. Nah, kerabat, kurba itu dari kata kurba ke bahasa kita jadi karabat. Di dalam kitab tafsir yang namanya kurba itu, karabat itu yakni ahlu bait. Nah, ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu bait itu jika bahasa kita keturunannya Nabi. Nah, makanya kadang-kadang tak umpat-umpat bahasa kita itulah. Terima kasih kepada ahlul bait yang mengundang kami di sini. Ya, itulah. Ya. Padahal nang pas itu bukan ahlul bait, sahibul bait. Amun hendak juga ke bahasa. Ahlul bait itu khusus keturunan Nabi. Nah, ahlul bait itu keturunan Nabi. Takon akan jawab. Nah. Wabil khusus keturunan Nabi itu, anak Nabi kan 7. Anak Nabi 7 kan? Anak Nabi 7. Wasab'atun auladuhu paminhumu salasatun minadzukuri tubhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun. Jadi Nabi itu ada anaknya 7, salah satun minadzukuri tubhamu, 3 laki-laki nang harus kita ketahui. Mulai bahari ini memadakan wajib nih tahun nih. Hendak ini wajib kada nang sunat-sunat, karena bagian daripada kalau mencintai Rasulullah kada tahu lawan Rasulullah itu nama nagan Rasulullah itu nah ya paling kada Rasulullah itu punya istri, punya anak sidin 7, 3 laki-laki 4 bini-bini, 3 4. Nah, yang laki-laki Qasim, Abdullah, Ibrahim, 3. Namun ketiga-tiganya wafat, 2 di Makkah, 1 di Madinah. Yang di Makkah di Ma'alla kebunnya. Kada sawat berumur lawas. Rata-rata 2 tahunan Pak meninggal. Anak Nabi nang laki-laki. Kemudian nanang 4 anak Nabi ini binian gue. Bini-bini. Nah, yang 4 ini Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Itulah. Nah, Fatimah. Zainab sempat berkeluarga, sempat punya anak, tapi meninggal sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, sedangkan Ruqayyah dan Ummi Kulsum itu juga sempat berkeluarga, tapi kada sempat beranakan. Meninggal sebelum Rasulullah wafat. Nah, meninggal. Adapun Fatimah ini dikawinkan dengan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali kan Fatimatuz Zahra ba'luha Ali kan. Fatimatuz Zahra itu suaminya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini nang melahirkan beberapa anak.
Yang pertama Sayyidina Hasan, yang kedua Sayyidina Husain. Hasan Husain itu nama yang diberikan Rasulullah, buai. Jadi nama mengarani anaknya Sayyidina Ali, anak Siti Fatimah itu Nabi. Kayaknya nama mengarani. Karena ketika lahir anaknya Fatimah pertama laki-laki, ditanya Rasulullah, wahai Ali, siapa rencananya nama anakmu ini? Kata Sayyidina Ali, ulun Rasulullah kepingin memberi ngaran dengan Al-Harb, panglima perang. Ingin. Kata Nabi, aku yang kasih nama lah Al-Hasan. Tahun berikutnya lahir lagi adingnya lelakian pulang. Takun Nabi pulang, siapa Ali ngarannya? Ujar Ali, ulun masih kepingin mengarani dengan Al-Harb, panglima perang. Rupanya apa aja karena ini ngebet benar itulah, hendak benar berisi anak jadi panglima perang. Jadi ujar Nabi, aku kasih namanya Al-Husain. Nah, jadi Al-Hasan dan Al-Husain itu pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lahirlah lagi Zainab. Kemudian pokoknya anak-anaknya Fatimah itu sama dengan ngaran kakak-kakaknya. Ada Ummi Kulsum, ada Ruqayyah ngarannya. Nah, jadi kadanya Hasan Husain itu anaknya. Nah, cuma nang berketurunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, ujar Nabi, kullu bani Adam yantamunna ila asabatin. Semua bani Adam akan terputus ikatan keturunannya, illa waladu Fatimah, kecuali anak-anaknya Fatimah. Nah, fa ana waliyuhum wa ana asabathum. Dan ini bahkan dalam tafsir Al-Manar karangan siapa pengarang tafsir itu yang terkenal itu. Dan ini kadang-kadang diikuti oleh orang-orang yang kritis ini terhadap hadis-hadis Rasulullah, yang sekarang kadang-kadang pindah berseberangan dengan kita. Tapi kita kadang terlalu ya. Yang namanya berbeda itu wajar. Kita kadang boleh menyikapi yang terlalu fanatik. Kita gawi ampun kita aja. Dan ini landasannya. Jadi jar Nabi cakap bahasa kita tuh lah, semua keturunan Adam itu berasabah kepada bapak-bapaknya, kecuali anak-anaknya Fatimah. Nah, anak-anaknya Fatimah itu fa ana waliyuhum wa ana asabathum, dan akulah ayah-ayah mereka, wa ana asabathum, dan aku adalah asabah mereka. Asabah itu artinya ikatan keturunan mereka. Jadi berarti anak-anak keturunan Fatimah itu ya keturunan Nabi, walaupun dari pihak bibinian. Nah, karena khususiahnya di situ, Pak. Khususiahnya di situ. Karena dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Usamah bin Zaid. Kita tahu Usamah ini salah satu di antara orang yang ikut memandikan Rasulullah ketika Nabi wafat. Kan Usamah ini orang dekatnya Rasul. Nah, Usamah ini pernah menyaksikan karena Usamah ini anaknya oleh Zaid bin Harithah. Umaknya adalah siapa yang membawa Nabi ketika Nabi meninggal. Ummak Sidin meninggal di desa Abwa itulah, waktu umur 6 tahun
Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa ziarah oleh Siti Aminah Ummak Sidin ke Madinah, menziarahi makam Abah Sidin Sayyidina Abdullah. Bulik dari Madinah di desa Abwa, di kampung Abwa, Siti Fatimah sakit garing dan meninggal di situ. Nah, jadi Nabi setelah penguburan dibawa bulik oleh pembantu Sidin yang namanya Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman inilah yang melahirkan Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid inilah orang yang dipesani Nabi juga umpat memandikan Rasulullah di samping Ali dan Al-Fadl ketika Nabi wafat. Itu udah jauh-jauh hari Nabi udah pesan, kalau aku wafat, kata Nabi, yang memandikan aku adalah Ali, dituangkan oleh Al-Fadl, dibantu oleh Usamah. Berarti 3 itu yang dipesani Nabi. Nah, Usamah ini pernah menyaksikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'asuh cucunya nang berdua nih, Bu. Di sebelah kanan paha kanan Sayyidina Hasan, sebelah kiri paha kiri Sayyidina Husain. Nabi rangkul keduanya sambil berkata, ujar Sayyidina Usamah nih. Ujar Sayyidina Usamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hadza nibanai. Hadza nibanaya." Ini adalah putraku, ini adalah anakku, cucu. Dipadakan sini anak. Maka dasarlah cucu itu olahan pada anak loh. Iya, olahan pada anak pian. Mana sama ketahun, belum bercucu kada tahu belum. Nah, baju ini anak, cucu itu alahan pada anak. Ya kalau bola, nah, kalau anak bahari leginya halus bisa jadi kibit pian. Cucu, insyaallah kada tak kibit. Nah, kada tak kibit, kada tercubit cucu. Saking sayangnya. Makanya Nabi itu mengatakan, hadani ibnaya. Mereka berdua ini adalah putraku, ini adalah anakku. Wa bana-banatayya. Karena ia adalah anak oleh anakku Fatimah. Nah. Allahumma inni uhibbuha, Allahumma inni uhibbahuma, Allahumma inni uhibbuhuma. Ya Allah, aku sangat mencintai mereka berdua. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, cucuku berdua ini adalah pemimpin pemuda dalam surga. Jadi yang memimpin para pemuda, remaja-remaja dalam surga kina Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Remaja masjid, KNPE, kira-kira itulah. Apalagi yuk, pemuda pancamarga. Pokoknya yang pemuda-pemuda di dunia nang baik-baik itu, nah, itu akan dipimpinnya oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu hadis Nabi itu. Hadis Nabi. Artinya, wabnahuma siftanu pabluhum jali. Itu pemimpin pemuda dalam surga. Allahumma inni uhibbahuma, jar Nabi. Ya Allah, aku sangat cinta kepada mereka berdua. Wa uhibbu man yuhibbuhuma. Dan aku akan mencintai siapa-siapa yang mencintai mereka berdua. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, orang yang tidak mencintai mereka, tidak mencintai keluarga Nabi, tidak mencintai cucu-cucu Nabi, tidak mencintai keturunan Nabi, maka berarti orang itu sama membenci Nabi. Kan mafhum mukhalafahnya, Nabi mengatakan, ya Allah, aku mencintai mereka dan mencintai siapa yang mencintai mereka berdua. Berarti yang membenci mereka berarti dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah benci. Nah, ini bagian daripada wa hubbi ali baiti. Ajarkan kepada anakmu mencintai keluarga Nabi. Mencintai keluarga Nabi. Ba uhibbu man yuhibbuhuma. Cuma dalam sejarah kelamnya, sejarah kelam dalam tarikh Islam, setelah 50 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, terjadilah pembantaian Karbala. Pembantaian Karbala
sesama Islam itu bangga. Cuma Islam nang kada tahu dibasa juga adalah nang kada merasakan sampai Sayyidina Husin itu selalu dibantai sama ceramah Sidin dulu, sama memberikan pelajaran. Ujar Sidin, mana mulianya kai ikam lawan kai ko, kain itu nak bahasa kita toh. Tapi tetap karena disuruh kan, disuruh. Yang menyuruh siapa? Yazid bin Muawiyah yang menyuruh. Kepala yang biasa dipusut Rasulullah, dielus Rasulullah, ini kepala Sayyidina Husin. Penggal, dipanggalnya. Mulut yang biasa dikecup Rasulullah, disayang Rasulullah, hancur kena tombak. Bahkan jadi hadiah lagi Pak. Jadi kepala Husin itu jadi hadiah terhadap Khalifah Yazid bin Muawiyah. Jadi dibawa ke Damaskus. Jadi ditinggal badannya itu bersama dengan 70 keluarga Nabi dibantai. Jadi keturunan Sayyidina Husin itu hendak dihabiskannya. Karena dihabiskannya. Ternyata Allah Maha Kuasa. Satu nang kada terbunuhnya, kada terbunuh. Ali Al-Akbar yang sering disebut dengan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Itulah buyutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diselamatkan oleh Siti Zainab, adingnya Sayyidina Husin, nang bibinian, anaknya Sayyidina Ali yang bernama Zainab. Itu nang melindungi, melukupi sampai membawa kembali ke Madinah dari Karbala. Di Madinah aman. Dawani orang masukkan musuh-musuhnya kadawani masuk. Karena itu kota Nabi, Pak, kota Nabi. Nah, sampai pinak beranak berketurunanlah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali bin Husin bin Ali bin Abi Thalib. Jadi anaknya Sayyidina Husin yang bernama. Anaknya Sayyidina Husin itu ada 3 yang namanya Ali, Pak. Anaknya banyaknya. Ali Al-Asgar. Ali Al-Asgar itu masih merah, masih habang, masih bayi juga dibunuhnya. Ali Al-Asad, Ali tengah. Kalau ini Ali nang tua, Ali Al-Akbar. Nah, itu yang sering disebut dalam tarikh itu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Ini satu-satunya yang selamat. Adapun kepalanya Sayyidina Husin setelah jadi hadiah ternyata hilang, Pak. Di istana Yazid itu hilang. Ternyata ada yang mencuri. Nah, dicuntan orang, dibawa orang ke Mesir. Nah, ternyata dimakamkan di Mesir gitu. Mesir. Makanya kuburan Sayyidina Husin itu 2. Satu di Irak, di Karbala, satu di Mesir, di Kairo. Jadi kalau orang ke Kairo itu bisa ziarah juga ke makam Sayyidina Husin, itu kepalanya. Sedangkan badannya ada di Karbala, Irak. Dan itu tepat pada 10 Muharram 61 Hijriah. 50 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Setahun sebelumnya kakaknya Sayyidina Hasan wafat dengan cara diracun. Itu sejarah kelam. Dan kita barangkali juga jadi pelajaran karena dia. Itulah umat Islam kalau kada bersatu ya mudah itu seperti itu. Itu pelajaran bagi kita. Nah, padahal mereka adalah orang-orang yang dicintai Rasulullah, orang-orang yang disayang Rasulullah. Nah, paling kada bagi kita untuk mengamalkan hadis ini, wa hubbi alai baitihi, kita membaca salawat, jangan meninggalkan keluarga Nabi. Seperti Nabi ajarkan tadi, qul, kata Nabi, katakan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad itu adalah tanda kita cinta kepada keluarga Nabi. Ya paling kada itu. Lihat semua salawat itu pasti ujungnya wa ali Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar. Itu salawat kepada Nabi. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu pasti ujungnya wa ala alihi. Karena itu tanda kecintaan kita kepada keluarga Nabi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebab Nabi mengatakan jangan kalian membaca salawat buntung. Salawat buntung itu salawat tidak sempurna.
Sahabat yang tanya, apa salawat buntung ya Rasul? Kata Nabi, salawat yang tidak mengikutkan keluargaku. Jadi salawat yang hanya Allahumma salli ala Muhammad itu belum sempurna sebelum wa ala ali Muhammad. Perkara membaca Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Maulana itu ikhtilaf. Silakan mau baca atau tidak itu bergantung kepada kita. Yang ianya kita disuruh membaca salawat karena Allah membaca Allah bersalawat, malaikat bersalawat, kita disuruh untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, didiklah anakmu untuk cinta membaca Al-Quran. Insyaallah kita bicarakan nanti di pertemuan yang akan datang dengan beberapa dalil, beberapa surah yang ada dalilnya untuk kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fana ya karim, wa'fana ya rahman, wa'fana ya rahim, wa'fana ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib sallallahu alaihi wasallam taqdi hajatina wal muslimina qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.